satu momen yang tepat pada saat ini kita untuk mengembangkan industri baterai, karena biar bagaimanapun kita punya potensi yang besar, terutama terkait dengan sumber daya alam kita yaitu nikel, dan ini menjadi rebutan banyak pihak terkait dengan sumber daya alam kita. Dengan hadirnya holding baterai ini diharapkan kita tidak lagi menjadi hanya penonton, tapi kita bisa menjadi pemain utama ke depannya. Karena biar bagaimanapun tren energi listrik ataupun electric vehicle dan juga renewable energy ini akan semakin terus berkembang. Nah, ini adalah peluang yang memang harus kita manfaatkan secara maksimal sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi kita juga menjadi pemain terkait dengan baterai ini. Karena biar bagaimanapun renewable energy ataupun electric vehicle ini tidak akan bisa berjalan secara maksimal jika tidak ada baterai penyimpanan. Nah, dengan sumber daya alam yang kita miliki, saya kira ini adalah momen yang pas untuk kita bisa membuat holding ini. Dan memang ini masih banyak pertentangan ya kan, tetapi menurut saya ini adalah salah satu langkah awal yang harus dilakukan mau tidak mau seiring dengan shifting energi yang sedang terjadi saat ini di beberapa negara bahkan secara global. Tinggal bagaimana kita saja mulai kapan kita benar-benar real untuk melakukan shifting energi, walaupun di dalam rancangan umum energi nasional kita sudah ditetapkan mengenai mix energi yang harus dilakukan sebanyak 23% pada tahun 2025 yang akan datang. Jadi saya kira ini merupakan saat yang tepat Indonesia menjadi salah satu pemain besar di dalam industri baterai. Kita harapkan tidak hanya menjadi market tapi menjadi pemain. Dan tidak hanya menjadi pemain saja tetapi mungkin menjadi pemimpin di industri ini. Kalau kita berbicara mengenai kualitas dan juga potensi sumber daya alam yang kita miliki, apa yang Anda lihat Mas Mamit kemungkinan dan probabilitas kita bisa menjadi pemimpin di industri ini? Tidak hanya pemain saja tetapi langsung mengantarkan kita ke posisi pemimpin. Apalagi ini juga pemerintah menargetkan produksinya spesifik sekali Mas. Ini ada target produksi nikel sulfat 50 sampai 10.000 ton per tahun. Ini untuk kebutuhan industri dalam negeri dan juga ekspor. Ada juga target ini untuk produksi prekursor. Ada katoda juga di 120.000 sampai 240.000 ton per tahunnya. Apa yang Anda lihat Mas, seberapa realistiskah target-target tadi, dan secara kualitas sumber daya alam yang kita miliki, mampukah kita segera menuju ke sana posisi pemimpin di industri ini? Ya, bicara target adalah salah satu hal yang memang harus ada. Biar bagaimanapun suatu organisasi harus mempunyai target yang harus dicapai ya. Tinggal bagaimana kita bisa merealisasikan target ataupun mimpi yang sudah ditetapkan ini. Dan saya kira dengan kondisi sumber daya alam yang kita miliki, ini adalah saya melihatnya mau tidak mau memang agak berat untuk mencapai target tersebut ya. Tetapi saya kira ini sebagai salah satu acuan ataupun KPI daripada nanti holding baterai ini, sehingga bisa melakukan apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah. Karena kalau tanpa ada target, akhirnya holding ini tidak berjalan secara maksimal. Which is kalaupun memang tidak tercapai, ya kita harapkan sudah ada arah yang lebih baik lagi dengan peningkatan-peningkatan yang memang sudah ditentukan. Dan menurut saya dengan sumber daya alam yang kita miliki tadi, ini bukan suatu hal yang mustahil bisa tercapai, tetapi memang membutuhkan waktu dan tidak serta-merta dalam waktu 5 tahun ke depan ataupun beberapa tahun ke depan ini bisa tercapai ya. Karena kan untuk saat ini kita kan baru pada proses pembentukan holding ya, belum lagi terkait nanti pembangunan infrastruktur, investasi dan lain-lain, ini kan masih membutuhkan waktu yang cukup panjang. Saya kira kita punya plan, Kementerian BUMN punya blueprint yang cukup bagus, tinggal bagaimana nanti kita bisa realisasikan terkait dengan apa yang sudah ditargetkan. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.